Silakan Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari saudari Pakwita Maharani Laksono untuk proposal skripsinya yang berjudul Ekspresi Sel-sel Inflamasi Pasca Implantasi DDMN sebagai Backbone Regeneration. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, proposal ini merupakan poin penelitian dari Dr. Pratiwi. Jadi mungkin ada yang sebagian dikerjakan temannya, ada sebagian yang akan dikerjakan Pak Wita. Ya. Nah, kita dengarkan apa yang dikerjakan Pak Wita hari ini dan apa-apa yang harus dilakukan. Baik, untuk Pak Wita, saudari presentasikan paling lama 15 menit ya, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para penguji, yaitu ada dokter ini, kemudian Dr. Retno, dan siapa lagi ini? Saya. Raksa. Oh, Abang toh. Oh iya, ya, dan apa oke. Ya, baik. Silakan Pak Wita, waktunya 15 menit, silakan presentasi dari sekarang. Saya share screen sebentar ya, dokter. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dokter. Perkenalkan, nama saya Pakwita Maharani dan di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Ekspresi Sel-sel Inflamasi Pasca Implantasi Demineralized Dentin Material Membran sebagai Backbone Regeneration. Latar belakang dari penelitian ini yaitu beberapa faktor seperti trauma, ekstraksi gigi, maupun suatu keadaan patologis dapat menyebabkan defek besar pada tulang alveolar. Regenerasi tulang dapat dilakukan apabila tingkat osteogenesis melebihi tingkat fibrinogenesis. Namun, apabila terjadi kerusakan yang parah, sel pembentuk tulang tidak akan cukup untuk mengkompensasi reabsorpsi tulang, sehingga dapat diberikan membran barier melalui prosedur GBR atau Guide Bone Regeneration. Guide Bone Regeneration sendiri merupakan prosedur bedah menggunakan membran sebagai pembatas untuk mencegah adanya pertumbuhan jaringan epitel dan ikat pada defek tulang. GBR di sini terdapat dua jenis, yaitu resorbable sama non-resorbable, di mana yang resorbable ini tuh lebih baik dipilih karena tidak memerlukan proses bedah untuk pengambilan membran kembali. Contoh GBR resorbable yang paling baik digunakan yaitu BPCM yang terbuat dari perikardium bovine atau sapi. Bovine di sini lebih baik sering dipilih karena sifat biokompatibilitasnya, namun harganya cukup mahal di Indonesia sehingga diperlukan inovasi alternatif GBR dengan bahan lain, contohnya DDMM atau Demineralized Dentin Material Membran. DDM ini terbuat dari dentin bovine sapi, dan mengapa dipilih dentin bovine atau sapi? Karena komposisi tulang manusia sama seperti dentin bovine dan dentin manusia yang terdiri dari 70% bahan anorganik, 20% bahan organik, dan 10% air. Peneliti terdahulu menyebutkan bahwa penyembuhan tulang hanya berfokus pada osteoklas dan osteoblas, padahal interaksi dari sel-sel inflamasi juga penting pada proses penyembuhan tulang. Yang pertama, terdapat sel mas, di mana sel mas ini berfungsi melepas histamin pada fase homeostasis untuk meningkatkan vasodilatasi dan permeabilitas jaringan, serta mengeluarkan sitokin dan beberapa faktor pertumbuhan yang penting untuk angiogenesis, dan juga mengatur aktivitas osteoklas untuk mengubah bentuk kalus fraktur tulang. Kemudian ada neutrofil dan eosinofil yang memiliki peran penting dalam memfagositosis bakteri. Hanya itu, eosinofil juga memiliki peran penting dalam regulasi dan modulasi respon imun bawaan. Selanjutnya, terdapat makrofag
yang juga akan hadir pada inflamasi kronis untuk menghasilkan sejumlah sitokin proinflamasi yang penting untuk penyembuhan tulang. Contohnya ada IL-1 dan IL-6, di mana IL-1 itu penting untuk proses angiogenesis, dan IL-6 penting untuk merekrut MSC berdiferensiasi menjadi osteoblast. Dan yang terakhir ada limfosit, di mana limfosit ikut turut berperan aktif dalam mengatur keseimbangan resorpsi tulang melalui aktivitas reng rangkel OPG. Oleh karena itu, dirumuskan suatu masalah, apakah terdapat perbedaan jumlah PMN, makrofag, eosinofil, sel mas, dan limfosit pasca implantasi DDMM dan BPCM sebagai GBR pada defek tulang alveolar tikus Wistar. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah ekspresi sel-sel inflamasi pasca implantasi DDMM dan BPCM sebagai guide bone regeneration pada defek tulang alveolar tikus Wistar. Sedangkan tujuan khususnya untuk mengetahui jumlah ekspresi PMN, makrofag, eosinofil, sel mas, dan limfosit pada hari ke-1, 3, dan 7 pasca implantasi DDMM dan BPCM sebagai guide bone regeneration pada defek tulang alveolar tikus Wistar. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi jumlah ekspresi sel-sel inflamasi pasca implantasi DDMM dan BPCM sebagai guide bone regeneration pada defek tulang alveolar. Manfaat praktisnya yaitu untuk mendukung dan membuktikan tentang potensi aplikasi DDMM sebagai membran barrier pada prosedur guide bone regeneration. Berikut kerangka konsep dari penelitian ini, di mana defek tulang alveolar yang diimplantasi oleh DDMM akan mengalami beberapa tahap penyembuhan. Yang pertama yaitu homeostasis atau koagulasi, yang akan mengalami vasokonstriksi pada pembuluh darah untuk mencegah pendarahan sementara. Kemudian terjadi hipoksia dan asidosis pada jaringan, di mana sel mas akan melepaskan histamin untuk meningkatkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, serta memfasilitasi masuknya sel-sel inflamasi ke ruang ekstraseluler di jaringan sekitar. Fase homeostasis sendiri dinyatakan selesai apabila terbentuknya blood clot. Setelah 24 jam pertama, terjadi fase inflamasi akut, di mana PMN merupakan sel yang paling aktif untuk melakukan debridement dan melepaskan beberapa sitokin serta kemokin. Fungsinya untuk memperkuat respon inflamasi dan menarik makrofag ke area lesi. Eosinofil juga memiliki peran untuk melakukan fagositosis melalui mekanisme yang disebut NETs. Kemudian makrofag masuk ke area lesi. Menurut fungsinya sendiri, makrofag itu dibagi menjadi dua, yaitu M1 dan M2, di mana M1 lebih dikenal dengan makrofag proinflamasi yang memproduksi beberapa sitokin proinflamasi seperti IL-1, IL-6, IL-12, dan TNF-alpha, serta mensekresi BMP2, MMP2, dan MMP9. Sedangkan M2 lebih dikenal dengan makrofag antiinflamasi yang menghasilkan IL-10 dan TGF-beta. IM1 dan IM2 ini akan membantu MSC untuk berdiferensiasi menjadi osteoblast, angioblast, dan fibroblast. DDMM yang mengandung PDGF, TGF-beta, dan BMP2 juga menyebabkan peningkatan jumlah sitokin tersebut pada daerah fraktur. MSC yang berdiferensiasi menjadi angioblast akan membentuk pembuluh darah baru, di mana fase ini merupakan ciri dimulainya fase proliferasi. Faktor-faktor angiogenik yang disekresi oleh sel mas juga berpengaruh pada angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru ini. MSC yang berdiferensiasi menjadi fibroblast dan osteoblast akan membentuk woven bone melalui osifikasi intramembran. Selanjutnya, pada fase remodeling, woven bone akan berdiferensiasi menjadi lamellar bone untuk meningkatkan stabilitas tulang. Limfosit yang terdiri dari sel T dan sel B juga turut berperan pada fase akhir inflamasi kronis, di mana sel B akan menghasilkan OPG dan sel T akan memproduksi rangkel. Terdapat reng yang merupakan reseptor dari rangkel untuk mentransduksi sinyal rangkel yang akan merangsang aktivasi dan pengembangan osteoklas untuk meningkatkan resorpsi tulang. OPG kemudian menghambat resorpsi tulang dengan menghambat interaksi antara rangkel dan reng. Oleh karena itu, sejumlah penelitian berkesimpulan bahwa keseimbangan ikatan antara reng, rangkel, dan OPG dapat meningkatkan kepadatan tulang sehingga terjadi peningkatan bone remodeling yang menyebabkan penyembuhan defek pada tulang alveolar tersebut.
Hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat perbedaan jumlah ekspresi PMN, makrofag, sel mas, limfosit, dan eosinofil pasca implantasi demineralized dentin material membran dan bovine pericardium collagen membran pada defek tulang alveolar tikus besar. Jenis penelitian ini yaitu true eksperimental dengan rancangan penelitian randomized post-test control only group design sebagai berikut, di mana ada populasi tikus besar yang akan dirandomisasi dan dijadikan sampel, akan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana terdapat 2 kelompok kontrol, yaitu kelompok kontrol positif dan negatif. Kelompok kontrol positif akan diimplantasi DDMM, dan kelompok kontrol negatif akan diimplantasi BPCM. Dan terdapat 2 kelompok perlakuan, di mana kelompok perlakuan pertama akan diimplantasi DDMM plus graft, dan kelompok perlakuan kedua akan diimplantasi BPCM plus graft. O merupakan jumlah sel PMN, makrofag, eosinofil, sel mas, dan limfosit pada setiap kelompok perlakuan. Perhitungan bersel sampel yang digunakan di sini menggunakan rumus Lemieux-Chow, di mana didapatkan jumlah sampel minimum untuk tiap perlakuan atau tiap perkelompok adalah 5. Untuk mempertimbangkan kemungkinan homogenitas data, peneliti ingin menambahkan 1 buah sampel untuk tiap kelompok perlakuan, sehingga total jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 24 sampel. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu 2 membran yang dipakai, DDMM dan BPCM. Variabel tergantungnya yaitu jumlah sel PMN, makrofag, eosinofil, limfosit, dan sel mas. Variabel terkendalinya antara lain tikus wistar berumur 2-3 bulan dengan berat badan 250-300 gram, jenis kelaminnya jantan, pemeliharaan hewan coba, teknik operasi penanaman membran, serta alat-alat yang digunakan untuk penelitian. Definisi operasional pada penelitian ini yaitu menggunakan 2 bahan GBR. Yang pertama ada DDMM yang dibuat di bank jaringan RSUD Dr. Sutomo, di mana dentin bovine tadi akan dilakukan freeze drying dan demineralisasi. Kemudian dibentuk membran berukuran 5 x 5 mm dengan ketebalan 300 mikrometer. Bahan GBR yang kedua yaitu BPCM atau bovine pericardium collagen membran, merek Jason Membran yang diproduksi Botis Dental Turki, berukuran 5 x 5 mm dengan ketebalan 300 mikrometer. Kemudian dilakukan pemeriksaan jumlah sel-sel inflamasi, yaitu PMN, makrofag, eosinofil, sel mas, menggunakan pengecatan HE. Variabel tersebut dilihat menggunakan mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2020 dan akan dilakukan di beberapa lokasi. Yang pertama di Lab Farmako FK UNER untuk prosedur penanaman membrannya. Yang kedua di Research Center FKG UNER untuk pemrosesan jaringan, dan yang ketiga di ruang praktikum C FKG UNER untuk pengecatan HE-nya. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian setelah terdapat data jumlah sel-sel inflamasi yang didapat, dilanjutkan uji normalitas dan homogenitas menggunakan SPSS. Apabila data berdistribusi normal dan homogen, dilakukan analisis statistik one-way ANOVA. Lalu apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap data, dilanjutkan uji post hoc. Alur penelitian ini yaitu defek tulang alveolar akan diimplantasi DDMM dan BPCM pada kelompok kontrol. Sedangkan pada kelompok perlakuan, defek akan diimplantasikan BPCM dan graft, dan DDMM plus graft. Kemudian dilakukan pengecatan jaringan dan perhitungan jumlah ekspresi sel-sel inflamasi pada masing-masing kelompok, yaitu pada hari pertama, hari ketiga, dan hari ketujuh, pasca implantasi. Data yang didapat lalu dilakukan analisis statistik. Sekian presentasi proposal skripsi saya, terima kasih. Ya dokter, selanjutnya apakah ada pertanyaan?
Oke, kamu tunggu saya ya. Terima kasih Pak Kwita. Kamu PPT-nya biarin saja seperti ini, nggak masalah. Nanti siapa tahu ada penguji yang ingin menanyakan terkait apa yang kamu presentasikan. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab saya serahkan sesuai urutan. Sebentar. Dokter Oki ya. Oke, silakan ke Dokter Aksa untuk mungkin ada sanggahan atau pertanyaan yang disampaikan ke Pak Kwita. Pak Kwita, nanti tolong kamu catat semua ya apa yang akan ditanyakan oleh para penguji. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Saya mulai dari tinjauan umum dulu ya. Ya, saya mulai dari beberapa perbaikan-perbaikan kecil dulu. Misalnya di halaman 2 itu ada kalimat yang diawali dengan kata-kata sehingga, itu tidak boleh Pak Wita. Sehingga itu kata sambung. Jadi tidak boleh ditaruh di awal kalimat. Kemudian di halaman ketiga, alinea kedua, ada kesalahan yaitu kalus, lunak, dan keras itu tolong diperbaiki ya. Kemudian secara umum itu dulu, kemudian sekarang menginjak ke esensi. Apakah sudah ada Pak Wida penelitian terdahulu yang meneliti tentang implantasi DDMM terhadap fase inflamasi? Dokter, adanya yang BPCM. Kebetulan itu Prof. David yang meneliti. Jadi BPDM belum ada ya, DDMM belum ada ya? Belum. Nah itu Anda tambahkan, memang sudah ada di latar belakang sudah tertulis, cuma belum secara tegas. Nah Anda pertegas lagi, karena belum pernah diteliti masalah ini, maka peneliti memandang perlu untuk meneliti masalah ini. Gitu ya. Jadi hasil dari latar belakang itu tegas menunjukkan bahwa masalah ini memang perlu diteliti. Nah, kemudian rumusan masalah yang Anda tulis adalah apakah terdapat perbedaan jumlah PMN dan lain-lain pasca implantasi DDMN dan bovine pericardium collagen membran sebagai guided bone regeneration pada defek tulang alveolar tikus Wistar. Harapan Anda bagaimana, Mbak? Ada perbedaan apa tidak, Mbak? Harapannya ada, dokter. Harapannya ada. Berarti ya. tujuannya... Kalau nggak antara sama atau tidak ada. Karena kan kenapa ada penelitian ini kan karena BPCM itu harganya mahal, dokter. Makanya kenapa kita peneliti di sini tuh ingin coba DDMM karena lebih murah dan bisa terjangkau gitu, dokter, bahannya. Baik. Nah, tadi saya lihat di apa ini? Hipotesis Anda gimana? Dibaca sih Pak, hipotesis. Terdapat perbedaan jumlah ekspresi ya. Berarti harapannya terdapat perbedaan ya? Iya, harapannya terdapat perbedaan. Kalau terdapat perbedaan, berarti lebih tinggi mana kira-kira? Harapannya? Harapannya yang DDMM, dokter. DDMM lebih tinggi. Kalau ya. memang ada terdapat perbedaan, harapannya dengan rumusan masalah seperti ini, kira-kira tujuannya tulisannya bagaimana, Mbak? Tujuan umumnya apakah benar seperti ini? Ganti ya, dokter. Untuk kira-kira gimana? Kira-kira kalau memang harapannya ada perbedaan untuk mengetahui perbedaan jumlah. Dan kemudian rumusan masalahnya apakah terdapat perbedaan? Harapannya memang ada perbedaan. Kira-kira tujuannya apa? Untuk meneliti apakah untuk mengetahui perbedaan, untuk menghitung perbedaan jumlah ekspresi sel-sel. Membuktikan adanya perbedaan jumlah ekspresi sel-sel inflamasi pasca implantasi DDMN dan BPCM. Membuktikan
adanya perbedaan tersebut tujuannya. Jadi rumusan masalah apakah ada perbedaan, hipotesisnya terdapat perbedaan, tujuannya membuktikan adanya perbedaan tersebut. Kemudian tujuan khususnya, saya lihat sudah benar menghitung atau membandingkan, tidak apa-apa, sudah saya bisa terima. Yang tujuan umumnya yang ini mungkin perlu dipertajam, yaitu tujuan umumnya adalah membuktikan adanya perbedaan tersebut, Mbak ya. Iya, betul. Nah, harapannya adalah ada perbedaan dan belum pernah dibuktikan, ya. Benar gitu ya? Benar. Kemudian di halaman 12 alinea terakhir, Mbak. Rank L itu menurut Anda dihasilkan oleh siapa, Mbak? Rank L itu sama sel T limfosit, Dokter. Rank L yang pakai L ya? Iya, yang pakai L. Iya. Yang bukan reseptornya, yang iya. Nah, di halaman 12 itu Anda tulis dihasilkan oleh siapa? Oh iya. Apakah benar rank L disekresi oleh osteoblas? Harusnya rank L dihasilkan oleh sel T limfosit, Dokter. Oleh apa? Oleh siapa, Mbak? Sel T limfosit. Rank L itu dihasilkan oleh sel limfosit ya. Coba saya naskah Anda. Osteosit yang pasti itu. Tapi ya coba nanti kita lihat sama-sama. Bukan, Mbak. Yang dihasilkan oleh limfosit itu rank biasa. Kalau rank L dihasilkan oleh siapa? Di halaman 12 alinea terakhir itu. Yang Anda tulis dihasilkan oleh osteoblas itu. Rank L di sini. Rank L. Dihasilkan oleh, jangan sampai salah karena juga dibaca. Osteoblas, Dokter. Ya. Rank L yang alinea terakhir dihasilkan oleh osteoblas itu benar ya? Menurut yang saya baca sel T. Coba dicek lagi, Mbak ya. Karena setahu saya rank L itu yang menghasilkan adalah osteosit. Coba dicek lagi. Kalau rank yang menghasilkan memang limfosit memang betul. Ya. Coba dicek lagi. Karena gini, rank L itu adalah molekul untuk terjadinya resorpsi tulang. Iya, resorpsi tulang. Masa dihasilkan oleh osteoblas? Iya. Kan agak kurang pas ya? Iya, Dokter. Oke. Kemudian cerita atau narasi tentang rank OPG itu harap ditambah. Karena inilah yang penting dari penelitian ini. Jadi saya sudah bisa menangkap message-nya bahwa Anda menguasai bahwa rank OPG itu akan mempengaruhi osteoklas dan osteoblas. Ya. Di sini yang penting adalah nanti harus keluar dalam narasinya adalah rasio antara rank L dan OPG. Kalau meningkat bagaimana, kalau menurun bagaimana. Oh iya. Jadi kalau rank L per OPG itu, kalau rank L per OPG itu meningkat rasionya, maka terjadi resorpsi tulang atau justru pembentukan tulang baru. Nah, itu nanti Anda tulis di narasi di tinjauan pustaka. Ini yang paling penting. Kalau rank R per OPG itu rasionya turun, artinya OPG-nya banyak atau rank L-nya sedikit, itu yang terjadi adalah pembentukan tulang kebalikannya, ya. Jadi bila perlu ditambahkan gambar narasi yang cukup lengkap di tinjauan pustaka. Kemudian proses penyembuhan luka
juga harap diberi gambar atau tabel atau ya semacam timeline lah, hari keberapa apa yang terjadi, hari keberapa fase apa, proliferasi dan lain-lain itu tidak hanya berupa narasi tapi berupa tabel kalau bisa. Jadi pembaca lebih paham dan lebih mengetahui dengan gampang ya. Iya, Dokter. Saya. Sekarang cepat ditampilkan rangka konsep, Mbak ya. Oke. Apakah benar, Mbak, implantasi DDMM itu mempunyai titik tangkap di sebentar ya. Mempunyai titik tangkap di koagulasi. Itu maksudnya begitu ada defek, terus diimplantasi DDMM, itu fase penyembuhan defek tulangnya itu sebenarnya kan sama, Dokter. Ini kan DDMM itu DDMM setelah didemineralisasi, dia itu kan akan tubuh lidentinnya itu akan terbuka dan mengeluarkan beberapa growth factor yang sebenarnya itu sama kayak makrofag. Cuma sebenarnya saya tuh bingung kemarin mau naruh implantasi DDMM itu gimana gitu, Dokter. Soalnya fase penyembuhannya sendiri itu untuk tulang itu sama, cuman emang growth factor dari DDMM sendiri itu lebih berpengaruh sama nanti bantu ke makrofagnya gitu. Nah ini kalau koagulasi, maksudnya koagulasi pembuluh darah ya, Bu ya? Apa-apa ini maksudnya? Iya, blood clot. Apakah benar di sini ya? Bukannya di sini, Bu. Saya juga nggak pasti, Bu Tiwi ya ini. Saya juga minta apa nggak di sini? Gimana, Dokter? Bu Tiwi mungkin punya komentar. Ya Pak Aksa, Ibu menambahkan. Jadi begini, saat ada defek yang besar, pada saat operasi, itu langsung dipasangkan guided bone regeneration. Fungsinya adalah, karena pada defek besar itu hanya jaringan ikatnya tumbuh lebih cepat dibanding penyembuhan tulang pada defek yang besar, maka biasanya jaringan ikat ini masuk ke area defek, sehingga yang hasil akhirnya nanti tulang ini penyembuhannya tidak sempurna, tidak kembali ke bentuk aslinya, tapi ada defek baru berupa bentukan masuknya jaringan ikat ke jaringan tulang. Nah, itu yang tidak diinginkan, karena pada kasus-kasus seperti misalnya reseksi hemimaksilektomi dan lain-lain, kemudian akan menyulitkan pada pemasangan implan, pada pemasangan denture, dan sebagainya. Mengapa DDMM ini dipasang di situ posisinya oleh Pak Kita? Karena di penelitian ini nanti kita akan membuat defek, kemudian langsung menutup dengan DDMM, Pak. Jadi sebelum koagulasinya terjadi, itu kita sudah pasangkan. Jadi maka posisinya di situ. Mungkin begitu penjelasan saya. Gini, saya kira kalau sampai DDMM ini mempengaruhi koagulasi, ini ceritanya akan sangat panjang nanti. Jadi dia akan mempengaruhi pembekuan darah, hemostasis, trombus dan lain-lain. Gitu loh. Jadi ini harus dipastikan bahwa DDMM ini mempengaruhi koagulasi apa bermainnya di sini. Justru setelah koagulasi. Kalau memang itu mungkin yang dimaksud itu adalah tahap penelitiannya memang dia setelah ada luka dia langsung dimasukkan. Tetapi secara teori dia berperan itu di titik ini apa sebelum koagulasi. Karena kalau sebelum koagulasi. Ya paham. Saya paham pertanyaannya. Jadi begini, kalau di koagulasi DDMM ini karena dia biomaterial yang sudah didekalsifikasi, kemudian dia hampir-hampir tidak mengandung, dia hanya bekerja secara mekanis. Proses koagulasi tetap berjalan seperti umumnya, jadi defek tulang dan defek jaringan ikat ini akan berkoagulasi sesuai dengan jalurnya. Yang dimaksudkan Pak Kita koagulasi di sini mungkin proses koagulasi awal itu ya, sebelum inflamasi ya, hemostasis yang dimaksud Pak. Homeostasis ya. Hemostasis bukan homeostasis. Kalau homeostasis beda lagi. Kalau
hemostasis adalah heme untuk sel darah untuk meregulasi adanya kerusakan pada kita. Nah, kalau untuk kata-kata koagulasinya mungkin yang harus kita ganti menjadi hemostasis. DDMM betul tidak berpengaruh ke hemostasis, karena hemostasis ini yang berpengaruh adalah jaringan hostnya, Pak Aksa. Iya. Iya. Jadi saya takutnya nanti akan ada cerita yang panjang kalau dia mempengaruhi ini. Dia nanti mempengaruhi trombus dan lain-lain. Bisa jadi panjang nanti efeknya kemana-mana. Padahal yang kita harapkan adalah DDMM ini meningkatkan proses inflamasi ini aja. Gitu loh. Karena kok ini jaringannya bisa panjang tuh Bu, kalau koagulasi itu ceritanya. Iya. Nanti bisa dipertajam lagi Pak Wita ya. Apakah benar begitu? Ya. Kemudian satu lagi Pak Wita, sebentar saya lihat catatan saya. Nah, kembali lagi ke masalah ini. Kira-kira limfosit ini dengan adanya DDMM setelah diimplementasikan ini atau diimplantasikan ini meningkatkan inflamasi akut, kronis dan lain-lain, kemudian mempengaruhi limfosit B dan T pada OPG dan RENK. Kira-kira dua-duanya meningkat atau dua-duanya menurun atau salah satunya meningkat, salah satunya menurun? Yang di sini. Kalau inflamasinya naik, harapannya gimana? Mohon maaf dokter, bagaimana dokter kalau inflamasinya naik? Ya ini ya, setelah dikasih DDMM, ya. Ini kelihatan, kursornya kelihatan ya? Kursor saya kelihatan ya? Enggak. Ini aja dulu. Ini kelihatan ya? Mau saya kelihatan ya? Enggak kelihatan. Enggak juga, oke. Oh ini aja kalau gitu. Ini saya kelihatan ya? Yang pakai merah-merah aja dokter. Ya kelihatan ya? Yang kayak tadi, iya. Ya. Ini coba dilihat di area sini. Oh iya, iya. Iya, kelihatan. Iya. Ya kalau inflamasi, kalau dikasih DDMM, kemudian meningkatkan inflamasi kronis, limfositnya menghasilkan OPG dan RENK, di mana pada akhirnya akan meningkatkan stabilitas tulang. Kira-kira OPG-nya dan RENK-nya ini dua-duanya meningkat atau dua-duanya menurun, atau meningkat satu, menurun satu, Mbak? Harus seimbang, dokter. Tetap harus seimbang. Kalau misalkan nggak seimbang. Kenapa, dokter? Rank itu kalau tinggi, iya, kan akan meningkatkan resorpsi tulang. Iya. Kebalikannya kalau OPG itu tinggi, produksi tulang. Nggak mungkin kalau dua-duanya meningkat. Nggak, harus seimbang, dokter. Ya gimana seimbang itu? Dua-duanya meningkat, dua-duanya menurun, atau satu meningkat, satu menurun? Kerjanya itu kayak barengan gitu, dokter. Jadi no, saya kira nggak begitu. Soalnya nggak boleh, salah satunya nggak boleh lebih tinggi. Mungkin begini Bu Tiwi juga. Mungkin perkiraan saya, karena ini berakhir pada stabilitas tulang, ini OPG-nya ini mungkin meningkat. Rank-nya menurun. Mengapa kok begini? Karena kalau OPG meningkat, maka rank L akan berikatan semua dengan OPG dan tidak terjadi resorpsi tulang. Anda kan tahu kan, OPG dan rank itu tidak boleh, nggak akan dua-duanya meningkat atau dua-duanya menurun, Pak. Karena dua-duanya itu akan berkompetisi untuk mengikat rank L. Rank L itu kalau banyak diikat oleh rank, maka tulangnya akan resorpsi. Anda sudah tahu kan? Kebalikannya kalau rank L itu berikatan dengan OPG, maka tulangnya akan diproduksi. Iya, diproduksi. Ya kan? Nah, OPG itu kalau banyak akan berakhir pada stabilitas tulang ini. Nah, coba nanti lihat lagi, ini OPG-nya mungkin meningkat, rank-nya mungkin menurun. Karena berakhir pada stabilitas tulang. Paham Mbak Gita ya? Paham.
Jadi ini nggak boleh dua-duanya meningkat, dua-duanya menurun. Ini salah satunya meningkat, salah satunya menurun. Berarti kalau begitu nanti di beberapa konsepnya nanti saya tambahin panah gitu ya, dokter? Iya, tambahin panah. Iya. Baik, dokter. Kemudian implantasi sudah. Kemudian setelah diimplantasi itu tikusnya masih hidup, Mbak ya? Masih, dokter. Baru di eutanasianya di hari ke-1, 3 sama 7. Ya. Nggak ada kesulitan kira-kira mempertahankan tikus itu masih hidup walaupun Bisa, sudah dokter. Kan kebetulan ini penelitiannya sudah dilakukan tahun lalu, dokter. Terus kebetulan saya sama teman-teman yang bantu itu. Baik. Terus pertanyaan berikutnya adalah grafnya ini berupa apa, Mbak, nanti, Mbak? Saya lupa, bentar. Autologous grafnya fabricated kan? Fabricated ya? Fabricated, ya. Kalau gitu, saya nggak nemu ya di naskahnya grafnya. Iya, itu belum saya masukkan, dokter. Kemarin, soalnya masih bingung masalah kelompoknya. Nanti saya masukkan di bab 1. Di bab 2-nya juga perlu dimasukkan ya, dokter? Bagaimana? Di bab 2-nya juga perlu dimasukkan. Grafnya ini kayaknya yang perlu dimasukkan di metode, Bu, ya? Iya, nanti masuk metode. Metode saja, grafnya berupa apa gitu. Ya, Mbak Papi itu masih di sini ya? Bab 1 sama bab 2-nya? Saya kira ya teori tentang graf nggak apa-apa sih. Cuma grafnya jenis apa itu yang perlu di metode. Ditambahkan, Pak. Tapi kemarin di pohon yang sama, Dr. Hendrik mengusulkan kita tidak pakai graf ya, Pak Hendrik? Kemarin. Oke. Tadi karena Pak Wita biar jawab dulu, sekarang saya jawab. Jadi sebenarnya sama seperti skripsi yang kemarin. Ya, saya heran kok tahu-tahu keluar graf, padahal di depan tidak cerita graf dan apapun. Dengarkan dulu saya, Pak Kita. Saya ngomong dulu, nanti kami. Ya. Jadi sama seperti skripsi poin penelitian yang lain, bahwa kalau memang mau menambahkan graf, berarti bahwa di bab pendahuluan itu kamu harus ceritakan buat apa, bahwa graf itu penting karena untuk biar misalnya kan harus membuat scaffold apa dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat variabelmu masuk nanti di situ ada graf. Jangan tiba-tiba di dalam variabelmu penelitian atau plus graf atau kenapa harus ditambahkan graf, tujuannya apa? Ini harus dijelaskan di awal. Jika memang tidak ada, grafnya itu dihilangkan saja. Ya. Ya, baik, dokter. Ya, itu nanti didiskusikan dengan Pratiwi karena memang itu nggak perlu pakai graf. Ya, kalau memang harus pakai graf, kamu harus ceritakan di depan. Ya, kan tidak boleh ada tambahan graf, dan misalnya DDMM plus graf. Nah, tujuan graf itu apa? Jelaskan di bab. Itu ya. Baik, dokter. Terima kasih. Iya, gitu. Ya, silakan. Ya, dan yang terakhir, saya cuma meminta Pak Wita untuk kembali meninjau pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh FKG UNER tentang penulisan tinjauan pustaka, ya, daftar pustaka. Apakah benar seperti ini? Ini saya yakin Anda pakai aplikasi Mendeley kayaknya ini. Tapi sudah pengaturannya, settingnya itu udah disamain pakai
Harvard, dokter. Ini Iya, masih berantakan memang, iya. ya nanti dilihat lagi apakah benar seperti ini ya. Iya, baik, Karena dokter. kan ini kan gini loh, yang untuk Anda publikasikan di jurnal sama yang untuk skripsi mungkin agak beda susunannya. Ya. Baik, dokter. Saya kira Pak Hendrik, dari saya cukup itu aja. Yang lainnya sudah cukup bagus. Oke. Terima kasih, Dokter Ramsa. Perihal pertanyaan terakhir itu kenapa ya? Saya tentang Nion, daftar pustaka. Daftar pustaka, ya. Apakah sudah sama seperti pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh FKG? Kan kalau ingat saya kan nggak ada tanda kutipnya, nggak ada doi-nya gitu loh. Yang diterbitkan oleh FKG itu loh. Iya, iya. Bukan berarti ini salah ya. Kalau mungkin untuk publikasi mungkin benar. Ada jurnal yang mensyaratkan ada doi-nya dan lain-lain. Cuma kalau untuk skripsi, saya kira kok nggak ada itu. Iya. Ya, cuma ditinjau lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Baik, selanjutnya sesuai urutan Dokter Rini Simangunsong. Silakan, Dokter Rini. Saya ya. Mana Dokter Rini? Jelas enggak suara saya? Jelas, dokter. Jelas banget kok. Jadi ini yang saya tanyakan awal ini dari judul ya. Judul itu kan ekspresi sel-sel inflamasi. Nah, ini yang dilihat memang ekspresinya atau apanya. Karena kalau dilihat dari tujuan penelitian itu kamu dilihat di tujuan umum dan tujuan khusus itu untuk mengetahui jumlah ekspresi. Bagaimana itu maksudnya? Yang benar untuk mengetahui jumlah ekspresinya, dokter. Kan mau membandingkan sama yang satu membran satunya. Seperti yang kamu pengen ketahui jumlah ekspresi selnya atau jumlah selnya? Jumlah selnya. Jumlah selnya. Jumlahnya kan di judul itu ekspresi. Yang benar yang mana? Jumlahnya, dokter. Bukan ekspresi aja. Jumlah. Harus diperbaiki itu nanti. Dokter. Ya. Ya. Karena kan yang diketahui kan jumlahnya ya. Jadi nanti sinkron antara judul, kemudian tujuan, kemudian manfaat. Jadi manfaat juga itu ada informasi ekspresi saja. Kita bingung ini, ekspresi. Jumlah ekspresi sama ekspresi saja ini nanti gimana? Nanti tolong dipastikan. Jadi yang benar apa yang harus diperiksa? Ya. Nah, kemudian di judulmu itu hanya menyebutkan WDMN saja, ya. Iya. Sedangkan pada penelitian ini kamu lakukan juga dengan aplikasi BPCM. Kemudian di mana itu untuk mengetahui perbedaan. Nah, ini gimana? Kan harusnya satu alur ya. Antara judul dengan salah, kemudian itu kan harusnya satu alur. Ini mana yang mau diperiksa? Kemudian di metode juga nanti ditambah graf lagi. Saya sesuai dengan Dokter Oki tadi juga itu setuju. Gimana saya Dokter Hendrik juga. Kalau tiba-tiba muncul graf ini dari mana grafnya? Padahal pada bahasanmu mulai awal sampai sebelum metode itu nggak ada graf sama sekali. Gimana? Jadi kan kemarin kan masih bingung masalah kelompoknya, dokter. Cuman kan ini kan pohon penelitiannya Dokter Pratiwi kan emang ada yang S1, S2 sama S3. Nah, ini masih bingung masalah pakai grafnya atau enggak. Cuman di penelitian kemarin itu emang dipakein graf gitu, dokter. Nah, ya, yang mau nanti dipastikan ya. Ya. Grafnya ini kan nggak bisa tapi sesuai dengan Dokter Hendrik tadi, nggak boleh tiba-tiba langsung muncul graf seperti itu. Beda lagi nanti. Tujuannya apa kan beda lagi jadinya. Ya. Ya, dokter. Kemudian untuk tujuan khusus, mengetahui jumlah
si macam-macam itu pada hari berapa ke berapa setelah implantasi ini dan ini, implantasi DDMM dan BPCM. Nah kan konotasinya kan dicampur jadi satu itu, implantasi ini dan ini. Gimana? Itu ada kata-kata dan loh di situ kamu. Iya, dokter. Padahal gimana metodemu? Beda, Nah, dokter. Bedain. Mana? Nanti kan dilakukan perbandingan, dokter. Nanti berarti kata-katanya Tapi kan ini kata-katamu dan loh. Iya. Yang benarnya bagaimana sebaiknya? Dan jadi mengetahuinya ada dua, dokter. Dan mengetahui jumlah ekspresi sel PMN pada hari 1, 3, dan 7, implantasi pasca implantasi BPCM pada defek tulang alveolar tipis distal. Itu, dokter. Gimana? Ini kan cuma mengetahui jumlah, yang misalkan nomor 1 ya, dokter. Mengetahui jumlah ekspresi sel PMN pada hari ke-1, 3, dan 7, pasca implantasi DDMM, dan mengetahui jumlah ekspresi sel PMN pada hari ke-1, 3, dan 7 pasca implantasi BPCM pada defek tulang alveolar. Kan harusnya dipisahkan berarti. Nah, padahal di judulmu hanya DDMM saja. Gimana? Kan di judulmu hanya DDMM saja. Iya, DDMM saja. Jadi tujuannya itu ada dua macam ini bahan yang mau dipakai. Ya, dokter. Nanti judulnya saya konsultan lagi. Berarti ada BPCM-nya ya, dokter. Karena kan ini kan untuk membandingkan dua membran begitu, dokter. Nah, ya nanti tolong dipastikan dengan pendidikan yang mana ini yang mau dipakai. Iya, dokter. Ya. Baik, dokter. Terus di manfaat juga. Kalau menuliskan hanya manfaat, yang BPCM-nya tidak ada manfaatnya. Nah, kalau tidak ada manfaatnya kan percuma, tidak usah diteliti kalau gitu. Gimana? Ya, nanti tolong dipastikan ya. Jadi penelitiannya biar sinkron antara judulnya dan seterusnya itu. Kan harusnya memang segaris di situ. Nah, kemudian kembali ke kerangka konseptual. Sebelum kerangka konseptual ya, pada halaman 18 tolong dilihat itu. Ya, pada poin 2.2.2.2 pada tulang itu terjadi fase inflamasi kronis pada 24 jam pertama. Apa memang benar seperti itu? Itu sel PMN ya, dokter, yang keluar. Memang 24 jam sudah kronis ya? Benar. Literatur yang saya baca, iya, dokter. Oh ya, belum kronis. Harusnya akut dulu, dokter. Kan PMN akut. Halaman berapa, dokter? Halaman 18, tolong dipastikan, ya. Jadi nanti ini membingungkan nanti jadinya pengertiannya. Coba referensinya dipastikan dulu. Ada tulang ya, dokter? Halaman 18, benar. Poin 2.2.2.2. Oh, bukan. Iya, halaman 9, dokter. Yang sudah di print, iya. Harusnya itu masih inflamasi akut kalau 24 jam pertama, dokter. Nah, saya tidak tahu pastinya. Coba tolong referensinya dulu. Ya, jadi kamu pastikan. Jadi kamu kalau menulis itu sehingga memberikan informasi yang benar pada pembacanya nantinya, ya. Ya. Tolong itu kan juga ada referensinya. Benar enggak referensinya itu? Ya. Kemudian kerangka konsep. Saya cocok sekali dengan Dr. Aksa tadi. Jadi kerangka konsep itu merupakan kerangka berpikir. Jadi bukan alur penelitian. Jadi kan harusnya nggak usah ditulis itu tahap implantasi DDM, bukan implantasi ya langsung saja DDMM, gitu kan seperti itu. Nah dia bereaksinya di mana? DDMM-nya tersebut. Kemudian itu kamu ada panah itu tahap selanjutnya.
maksudnya bagaimana? Tahap selanjutnya. Kan seperti alur penelitian kalau tahap selanjutnya. Jadi kerangka konsep itu merupakan kerangka berpikir untuk yang digunakan pendekatan untuk memecahkan masalah. Jadi biasanya ini menggunakan pendekatan ilmiah untuk jadi hasil dari referensimu yang sudah kamu baca, kamu tuangkan dalam suatu skema kerangka ini. Kan gitu. Jadi bukan alur penelitian loh ya. Jangan keliru. Iya, dokter. Ya. Iya, dokter. Nanti jadi rancu dengan alur penelitian nantinya. Ya. Nanti tolong diperbaiki itu. Jadi yang benar itu di mana? Kalau kamu mau meletakkan DDNN itu bukan implantasi, jangan menyebut implantasi, sudah DDNN saja. Oh, di mana? Kemudian tadi yang satu lagi, BPCM ya, BPCM-nya. BPCM ya. Nah, kamu juga memberikan BPCM. Itu cuma buat membanding aja, dokter. Loh, terus kamu nggak tahu reaksinya gimana? Kurang lebih sama, karena growth factor sama kolagen yang dihasilkan sama dua membran ini sama. Maksudnya komposisinya sama. Ya nanti tolong dipastikan lagi ya, nanti biar sinkron ini soalnya ada yang terlewatkan soalnya ya. Ya. Kemudian definisi operasional, coba dibuka definisi operasional itu. Coba dokter. Ada mana definisi operasionalmu itu? Ya. Contohnya tadi PMN. Kamu sudah menyebutkan PMN, makrofag. Nah, kemudian kalau kamu tadi pastikan ekspresinya itu apa? Kalau yang dihitung ini apanya yang pasti? Jumlahnya ataukah ekspresinya? Ya, tapi kan kamu harus itu jumlahnya itu kita gimana jumlah sel makrofagnya itu seberapa gimana menghitungnya? Ya. Dipastikan ya. Ya. Ini untuk metodenya, ini kamu menuliskan pewarnaan HE dilakukan di ruang praktikum C. Iya. Memang bisa dilakukan di situ? Kemarin sempat nanya dokter Pratiwi, katanya bisa dokter. Jadi nanti dilakukan di ruang praktikum C. Karena menurut saya ruang praktikum C ini untuk pembelajaran. Jadi semua pekerjaan harusnya dikerjakan di research center. Kalau kamu membaca, misalkan membaca menggunakan mikroskop di ruang praktikum bisa, tapi ini kamu melakukan pewarnaan HE di ruang praktikum C. Kita yang di ruang praktikum C itu hanya kamu jika kamu menghitung sel, bisa minta izin menghitung di student mikroskop. Tapi pengecatannya ya di research center. Oh iya, nanti saya ganti. Kalau pengecatan praktikum itu kan pengecatan mikro itu karena memang labnya memang di situ. Jadi tolong yang benar ya. Jadi sehingga informasinya juga benar. Ini karena nanti kan ini karya ilmiah ya. Jadi tidak membingungkan orang yang membaca jadinya. Ya. Kemudian kamu menggunakan rumus Lemaitre. Itu tahunnya juga tidak ada. Tahun berapa? Ya, belum satu. Ya. Ya, dokter. Terus itu untuk metode penelitian. Jadi untuk pengelolaan hewan cobanya, itu penghitungan sampel, kemudian penanaman membran, itu harusnya ada referensinya. Kamu mengambil metode dari siapa? Tolong dicantumkan di situ. Ya, jurnalnya nanti saya masukkan, dokter. Ya, kemudian juga dipastikan kembali lagi alur penelitian. Coba lihat alur penelitianmu itu.
Ya. Kenapa kamu menggunakan hari pertama, ketiga, dan ketujuh? Karena fase inflamasi sendiri itu dimulai 24 jam pertama, terus menurunnya 7 hari setelah lesi terbentuk. Setelah adanya lesi. Nah, itu terus ada di ini jurnal. gimana? Sudah saya cantumkan di bab 2-nya, dokter. Gimana? Sudah saya cantumkan di bab 2-nya, dokter. Itu karena fase inflamasi itu awalnya kan di 24 jam pertama, inflamasi akut. Habis itu menurunnya di hari ke-7. Nah, ini berhubungan dengan sampelmu. Perhitungan jumlah sampel 5 ya. Kemudian Iya, kamu 5. Tiap kelompok ada 12 tikus. Maksudnya bagaimana ini? Di metodemu? Bentar, dokter. Sampelnya per kelompok kan 5, dokter. Jadi kan totalnya 20. Itu per kelompok. Jadi ada 4 kelompok, satu kelompoknya dapat ya. Satu kelompok 5 sampel, jadi total 20. Cuman untuk takutnya ada data yang homogen, terus jadi ditambahkan satu sampel tiap kelompok, dokter. Jadi total 24 kelompok, jadi satu kelompok 6 sampel. Terus kan dibagi jadi 3 hari. Jadi satu harinya itu 2 tikus per kelompok, dokter. Jadi hari yang pertama 2 tikus, yang ketiga 2 tikus, yang ketiga 2 tikus. Nah, hitungan 5 itu untuk apa? Bukan untuk tiap kelompok itu, bukan ya? 5 itu tiap kelompok, dokter. Kan kelompoknya ada 4. 2 kontrol sama 2 perlakuan. 4. Satu kelompoknya kan 5, dokter. Jadi kan total 20. Nah, terus saya nambahkan satu sampel untuk persiapan kalau misalkan ada data yang homogen. Jadi satu kelompok ditambah satu tikus, itu jadi totalnya satu kelompok itu ada 6 tikus. 6 sampel per kelompok. Nah, 6 sampel ini kan nanti kan ada hari ke-1, 3, dan 7, dokter. Jadi satu hari itu 2 gitu, dokter. Tiap kelompok, entah itu kontrol maupun perlakuan. Nggak salah, kita. Dua-dua gitu. Salah. Saya nggak tahu ini hitungannya, statistiknya bagaimana. Nanti mungkin Pak Hendrik ya. Pak Hendrik ini pembimbingnya kan ya. Jadi saya nggak ngerti Pak Hendrik. Mungkin nanti diluruskan kalau memang saya nggak seberapa paham ini untuk statistik mungkin nanti atau untuk pengambilan sampel. Kalau hitungan sampelnya tadi kan sampel 5. Menurut saya ya, nah hasilnya ya 5 itu kalau saya sih. Tapi nggak tahu nanti bagaimana itu. Ya betul, dokter ini. Jadi sekali sacrifice itu satu kelompok itu, jadi pada hari pertama akan disacrifice 5 hewan coba. 5 pada kelompok kontrol, 5 pada kelompok perlakuan, kelompok kontrol. Pada 4 kelompok itu masing-masing 5. Iya, gitu maksudnya. Maksud saya gitu, dokter. Jadi satu enggak. Enggak. Per harinya itu jadi semua 4 kelompok ini masing-masing ya 5 plus 1 tadi langsung disacrifice semua, bukan dibagi. Berarti fokusnya nanti kamu. Nah, ada kata-kata 2 itu dari mana itu yang membingungkan? Tiap kelompok berisi 12 tikus. Saya juga paham ini. 12. Pastikan ada di metode pengelolaan hewan coba itu tiap kelompok berisi 12 tikus. Ini berhubungan dengan kandangnya loh. Kamu juga kandangnya kalau satu kelompok isi 12 tikus jadi 1. Gimana? Nanti mau dibenahi ya. Saya yang jadi biar penelitianmu ini kalau memang itu biar benar-benar tepat gitu loh. Iya, dokter. Jadi saya sudah nanti mengerjakan tapi sayang sekali. Jadi itu Dr. Hendrik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Dokter ini atas masukannya pada Pak Wita. Jadi Pak Wita, ya nanti aja sih benarnya nanti aja. Untuk sesi berikutnya silakan Dokter Indrawati. Halo. Dokter Retno.
Oh iya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, wah saya senang ini Dokter Aksa sama dokter ini membabat semua pertanyaan. Jadi saya tinggal sedikit saja ya Pak Wita ya. Iya dokter. Tolong dibuka konsep ya. Kerangka konsep lagi dokter. Ya, kerangka konsep. Oke. Ya, Pak Wita, kalau kamu melihat kerangka konsep, itu eosinofil itu gantung ya. Mau ikut yang mana? Iya. Nah, enggak boleh. Bikin kerangka konsep tuh harus ada panah yang tidak sendirian. Jadi dia itu sebenarnya gantung sendiri. Oke, nanti dibicarakan. Nomor 2, kenapa kamu milih eosinofil? Kenapa kalau kamu di atas ngomong PMN? PMN itu kan ada macam-macam. Lalu yang kamu pilih eosinofil ini dalam hal ini mengapa? Halo? Iya dokter, halo. Iya. Karena pada inflamasi sel-sel yang bekerja itu 5 sel ini dokter. Interaksi antara 5 sel ini. Cuman memang eosinofil ini kan kemarin saya sempat baca beberapa referensi, itu dia nggak di beberapa jurnal itu nggak dijelaskan dengan jelas kerjanya itu sebenarnya seperti apa. Cuman untuk eosinofil sendiri dia itu juga bisa memfagositosis bakteri melalui mekanisme namanya net sama kayak neutrofil. Terus dia juga berperan di sel imun gitu aja dokter. Makanya saya bingung ini nanti bakal disambunginnya kemana seperti itu. Gini, aku Ita. Kalau saya tanya di dalam tubuh kita itu PMN itu ada berapa, dibagi berapa aja? Eosinofil, terus apa yang lainnya? Tahu kamu? Terus apa lagi? Kalau ngomong PNN itu masih di dalamnya masih ada eosinofil, ada neutrofil, ada sel max dan sebagainya. Nah, sementara kamu di atas itu ngomongnya PMN. Nah, tapi di dalam konsep kamu hanya mengkhususkan eosinofil. Sementara eosinofil itu jumlahnya itu sangat sedikit di dalam tubuh kita. Halo? Iya, dokter. Halo? Halo? Halo, iya dokter. Iya, bentar. Aku ini kok ada telepon, tak anu dulu aja. Tak ini dulu. Sik ya. Iya. Sik, ini loh. Halo? Halo, masih dengar? Halo? Halo? Ya Mbak, jelas suaranya jelas. Halo, ini tadi ada telepon masuk jadi berhenti. Halo, Pak Wita. Iya dokter, iya dengar dokter. Ya, jadi tadi saya bilang kalau eosinofil itu jumlahnya sangat sedikit, cuma 20%. Dan itu terutama untuk infeksi parasit, yaitu cacing. Kemudian dia juga untuk melihat apakah itu infeksi cacing atau alergi. Ya, alergi. Jadi kalau dari konsepmu yang halo? Iya, dokter. Halo? Jadi kalau dari konsepmu tadi tujuanmu itu apa? Makanya saya tanya kenapa pakai eosinofil gitu loh. Halo? Iya, dokter. Halo? Iya. Halo? Iya, halo, dokter. Dengar? Dengar, dokter. Iya. Terus gimana? Halo? Halo, iya, dokter. Aku tak anunya aja. Dengar kok Mbak, dengar. Suaranya Ya, dengar. Dengar, dokter. Suaranya gak dengar. Dengar, dengar.
Sudah dengar? Ini saya tak pindah di laptop aja nek ono. Ini aku tadi pakai ini loh, pakai banget apa? Suaranya jelas menggelegar. Ya. Lanjut. Iya. Dokter Hendri, habis saya siapa harusnya? Selesai. Ya wes, ini masih banyak yang mau tak tanya, tapi tak pindahin di laptop ya. Oke. Sama. Oke. Masa. Nggak dengar. Iya, dokter. Halo. Iya, dokter. Eosinofilnya ini diteliti soalnya. Dengar enggak? Dengar, dokter. Dengar. Saya jawaban. Ya, jawaban. Ya, eosinofil ini untuk melihat reaksi imun yang berhubungan sama sel masnya, dokter. Sama sel mas? Iya. Kenapa hubungkan dengan sel mas? Itu karena dalam konsepmu mau pakai sel mas? Iya, begitu dokter. Terus nganunya gimana? Mekanismenya? Eosinofil, sel mas itu kan sebagai petanda adanya inflamasi. Terus kalau kan begini, PMN itu kan ada neutrofil, ada eosinofil, ada sel mas. Terus kamu ngomong dilihat eosinofilnya karena ingin melihat sel masnya, itu kan gimana? Apa enggak? Mau melihat reaksi imunnya, dokter, yang berhubungan dengan sel mas. Neutrofil juga bisa untuk melihat sel imunnya, malah itu lebih luas, lebih banyak jumlahnya di dalam tubuh. Nah, itu yang satu pertanyaan yang saya menjadi bingung. Saya ini kemudian lanjut ya. Ya, itu nanti dibicarakan sama Dr. Hendri ya. Pak Wita. Ya, ini dokter. Masih ke konsep ya. Di konsep itu saudara ingin melihat tadi dokter siapa? Dokter Aksa sudah ngomongkan tentang OPG sama rank. Diharapkan yang tinggi adalah tadi apa? OPG-nya ya. OPG-nya, iya. Supaya ya. Supaya terjadi ikatan rank sarengkel. Nah, kemudian untuk stabilitas dari tulang. Nah, kalau kamu hanya melihat jumlah limfosit, eosinofil, sama makrofag. Itu di hulunya ya. Hilirnya tidak ada yang nanti dilihat, nanti, Pak Wita. Jadi kan ini ada di S1-nya ada 3 orang kan dokter. Nanti di akhirnya tuh nanti ada teman-teman lain yang memeriksa juga dokter. Kamu tahu apa yang dilihat yang di bawahnya itu? Mungkin dokter Pratiwi yang punya pohon penelitian. Yang dilihat bawahnya apa? Supaya nanti dalam pikiran saya tahu, oh nanti memang dilihat ini sehingga alur apa itu konsepnya itu benar gitu loh. Ya, dokter Pratiwi bisa dibantu. Begini dokter, penelitian untuk S1 dan S2 itu kita membagi pada beberapa step proses penyembuhan. Jadi pada angiogenesis ada yang memeriksa VEGF, FGF, kemudian PDGF, kemudian pada fase inflamasinya kita ke bagian di selulernya, molekulernya nanti akan diperiksa mahasiswa lain dengan melihat OPG, rangkel, dan osteokalsimnya. Nah, di fase yang lebih lanjut nanti akan diperiksa mahasiswa yang lain gitu. Jadi kalau untuk S1 ini kalau hanya di kita saja, hulu hilirnya mungkin bisa kita lihat bagaimana
sel-sel yang bekerja pada seluler ya, inflamasi secara seluler ini dengan akhiran pada jumlah sel mas yang terakhir rilis pada saat fase inflamasi. Jadi kalau ditanya hulu ke hilirnya, maka fase hulunya adalah PMN, munculnya peningkatan jumlah PMN, dan hilirnya nanti adalah pada sel mas, Dr. Snow. Sehingga mengapa eosinofil tadi dihitung, karena eosinofil nanti akan berhubungan dengan sel mas, di mana keseimbangan sekresi histamin saat sel mas ini aktif, itu akan eosinofil akan ikut mengendalikan. Jadi mengapa tadi ditanyakan eosinofil, kira-kira jawabnya seperti itu. Terus kenapa dilihat alerginya? Apa untuk juga melihat bahwa bahan ini tidak alergen gitu maksudnya? Ya, bukan. Kita melihat histamin bukan dari sisi hipersensitif alerginya, tapi kita melihat dari rilis dari histamin adalah petanda dari berakhirnya masa inflamasi, Dr. Retno. Oh, dari sisi situ ya, berakhirnya. Dari sisi situnya. Betul, dari sisi berakhirnya masa inflamasi saja. Karena yang di kita ini kan kita batasi hanya pada sel-sel yang aktif di masa fase inflamasi akut hingga kronisnya. PMN-nya, PMN pasti akut Pak kita. Memang pada beberapa jurnal menyebutkan ada kronik PMN, karena PMN ini hanya aktif pada 24 jam pertama pasca terjadinya defek. Jadi pada akhir dari 24 jam itu sudah disebut kronik PMN. Beberapa jurnal menyebut seperti itu. Nah, selebihnya nanti sel-sel yang rilis, limfosit, eosinofil, makrofag, dan terakhir sel mas, ini adalah pada fase akhir untuk memberi petanda bahwa fase inflamasinya sudah berakhir dan akan menginjak pada fase berikutnya. Kira-kira begitu, Dr. Oke, di sini aku tak. Ya, jadi Pak Kuita, aku pingin di lihat ini. Berutno HP sama ini ya, apa HP sama laptop jangan berdekatan. HP-nya sudah tak lihat. HP-nya sudah. Tak. Masih ada 2 soalnya. Oh, Yang mana? Oke, silakan lanjut. Ya, Pak Kuita, saya ingin lihat tujuan khususmu, bisa dibuka. Iya. Oh, di sini ada, Dokter. Tujuan khusus. Iya, tujuan. Ini. Sebentar, mana ada? Tujuan khusus. Nah, ini. Bentar, tujuan khususnya kurang besar ya. Kurang besar. Tak besar ya. Mengetahui jumlah. Tadi benar dokter ini tanya jumlah ekspresi. Karena kalau ekspresi, kamu tadi kan pakai tool yang lain. Kalau jumlah cukup diambil darahnya, terus kemudian bisa dijumlah secara gampang untuk PMN, makrofag, eosinofil, dan sebagainya. Nah, ini di dalam tujuan khususmu kan ada melihat ekspresi PMN, makrofag, eosinofil, sel mas, limfosit. Ini tetapi tidak tertuang pada konsep. Ini, yang konsep cuma eosinofil. Sehingga makanya saya tanya, eosinofil ada, makrofag ada. Kenapa tidak di konsep itu dibuat PMN aja? Karena PMN itu kan sudah masuk isinya eosinofil, ada sel mas gitu loh maksud saya. Nanti baru di narasinya disebutkan yang dilihat itu di dalam PMN itu bla 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 gitu. Itu anuan saya, saran saya. Kemudian tadi
kan dilihat pada hari 1, 3, 4 karena Anda hanya melihat akutnya. Ya, Pak Kwita. Dari akut sampai kronis, dokter. Kan itu juga ada limfosit sama makrofag juga. Iya, makanya tapi 137 itu masih range akut ya. 7 itu memang sudah mau ke kronis. Tapi apakah itu biasanya limfosit sudah tinggi tetapi neutrofil semuanya sudah turun. Itu. Iya, dokter. Nah, terus itu di konsepmu tadi ada limfosit T dan B. Ya. Iya. Terus yang mau ya coba tadi kerangka konsepnya T dan B. Terus ini panahnya langsung B membuat OPG, T membuat rank, gitu maksudnya. Iya, dokter. Seperti itu. Terus kemudian ada interaksinya antara OPG rank rangkal. Kan sel B tidak membuat OPG, sel T tidak membuat rank. Jadi mungkin panahnya ini nanti dipikirkan ya. Ini kan rank ini salah satunya dibuat oleh bone marrow, ada osteoblast, ada sel T, itu rank. Nah, berarti kalau OPG ini juga tidak dibuat oleh sel B. Nanti tolong ya sama pembimbing ya. Iya, dokter. Ya, dijelaskan supaya tidak, ini kan sepertinya sel B membuat OPG, sel T membuat rank, gitu ya. Iya, dokter. Nah, terus tadi saya sudah ngerti, berarti kan nanti yang hilirnya ada yang neliti, jadi sehingga ketemu defek tulang itu bisa diperbaiki. Nah, saya tanya, kira-kira kalau saudara melihat 137, defek tulang itu bisa, stabilitas tulang itu terbentuk kira-kira berapa lama? Kamu kan termasuk berarti harus menunjukkan berapa lama stabilitas tulang itu akan terbentuk, kemudian penyembuhan defek tulang ini bisa selesai atau bagus. Kalau stabilitas tulangnya itu berarti pas fase remodeling, dokter. Mungkin sekitar hari ke-14. Jadi di dalam penelitian ini kamu belum bisa melihat? Belum. Karena kamu sampai hari kalau yang inflamasi aja, iya, seperti itu, dokter. Benar. Jadi nanti tolong itu juga diberikan kriteria itu, karena konsepmu seperti itu di dalam bab 1 itu bisa dikatakan bahwa ini merupakan pohon penelitian yang nantinya melihat bla 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 bla, tapi saya hanya melihat di sini, tidak sampai melihat sampai terjadi pembentukan tulang. Begitu Pak Gita ya. Iya, dokter. Biar yang baca itu kayak tadi saya loh, ini kok cuma hulunya saja. Bagaimana nanti mau tahu hasilnya? Iya. Itu ya. Iya, dokter. Ya, oke, Dr. Hendri, terima kasih, sukses untuk semuanya. Terima kasih, Dokter Retno. Ya. Oke, terima kasih, Dr. Retno. Baik, untuk selanjutnya, Dr. Pratiwi mau memberikan masukan. Aku dulu ya, memberikan masukan ya. Iya, iya. Oke. Yang punya penelitian kan masih sudah menguasai. Oke. Kita mengenai pertanyaan dari beberapa penguji, ya, mengenai Dr. Oki, Dr. Lini, Dr. Retno, memang semua mengarah pada kerangka konsep, ya. Kalau konsepmu, kerangka konsepmu ya nanti diperbaiki. Yang pasti bahwa yang dimasukkan para penguji adalah jika implantasi
atau DMMM itu diletakkan, kemudian atau suatu ekstrak lah kalau jadi bahan makrobiologis ekstrak. Ekstrak itu akan berkaitan dengan apa dulu sehingga dia akan melepaskan atau mengekspresikan interleukin 1 atau TNF alfa. Nah, dia berikatan dengan apa? Misalnya glikoprotein, misalnya sistem perdarahan. Dulu glikoprotein. Nah, glikoprotein 1B ini nanti akan langsung terjadi koagulasi apa dan sebagainya. Nah, bahanmu ini kan tujuannya sebenarnya biar kalau tidak salah tangkap ya, Dokter Fatima bilang kan mencegah biar sel-sel fibroblast itu tidak masuk. Fungsinya hanya kalau tidak salah itu mencegah biar sel fibroblast tidak masuk sehingga tulang ini bisa berproliferasi membentuk sesuai dengan sel yang diharapkan, biar tidak kalau terlalu banyak fibroblast itu kan apa istilahnya ya, lunak apa ya ya katanya kalau tidak salah lunak. Sedang yang diharapkan kan sel tulang. Nah, titik tangkap inilah yang kamu harus jelaskan sehingga tidak perlu nanti membuat apa yang ada koagulasi dan tahap selanjutnya. Ya. Itu koreksi saya di proposal pertama kali ini. Oke. Kemudian mengenai rumus jumlah sampel tadi yang ada graf dan sebagainya sudah ya mumpung sekalian hilang. Nah, kemudian benar tadi dokter ini misalnya ekspresi itu langsung saja jumlah sudah dikoreksikan oleh itu jumlah. Kalau ekspresi kan karena saya mengekspresikan misalkan mau mengekspresikan interleukin diperiksa berarti salah apa yang mengekspresikan. Kalau ekspresi umumnya untuk protein Pak kita, tapi kalau ini sel ya jumlah ada ya. Oh iya, nanti saya ganti dokter. Iya, nanti diganti sama tujuan kerangka pakai metan. Oke. Mengenai rumus besar sampel Pak kita tadi kan kita ya. Rumus besar sampel itu tidak boleh kalau sudah ketemu N5 terus kamu menuliskan meningkatkan homogen saya tambahi 1. Nanti banyak bertanya kenapa harus tambah 1, kenapa tidak tambah 100 homogen sekalian, tidak boleh. Rumus besar sampel itu ada N minimal, ada N maksimal. N minimal dari kelompok di mana yang dimana hasilnya adalah rata-rata misalnya jumlah proliferasi atau kamu tadi jumlah sel sel makrofag misalnya sel makrofag itu paling kecil. Tapi kan ada kelompok yang diberi obat misalnya nanti ekspresi makrofag lebih besar. Nah, range antara kelompok kecil yang menghasilkan rata kecil dan rata besar itu menghasilkan N minimal ada N maksimal. Itu yang bisa dibuat. Tidak boleh sudah ketemu 5 tambahkan 1 biar mungkin ya, itu nanti misalnya ketemunya 5,1 ya kamu bisa berikan tidak mungkin N-nya 5,1 kan jadi berarti N itu menjadi 0 misalnya gitu ya. Kemudian tadi di definisi operasional ya sudah apa ya saya tulis ya. Oke. Ini variabel bebas kamu nanti belum menghapus juga. Variabel bebasmu itu hanya kalau menurut saya DMM ya tidak perlu menambahkan PCBM atau apa PCM ya. Ya, itu karena apa? Karena itu kontrol positif sama seperti kita memberikan misalnya dokter ini penelitian mengenai suatu ekstrak terhadap kemampuan antiseptik atau antimikroba. Kan pasti ada, kita harus dibandingkan dengan apa? Misalnya dengan antibiotik doxycycline atau tetracycline atau amoxicillin. Nah, kan itu bukan variabel bebas, doxycycline dan sebagainya itu pembanding. Benar nggak sih penelitian bahanmu itu berkhasiat sebagai antiseptik atau antibakteri? Sehingga itu hanya pembanding saja, nggak perlu dimasukkan sebagai variabel bebas, cukup 1. Sama nanti
di judul tidak perlu dimasukkan PBCM jika itu adalah pembanding baik kontrol positif. Ya. Dr. Hendrik, kontrol Ya. positif itu perlu kita sebutkan di judul apa enggak ya? Oh, nggak usah, Dokter Pratiwi, nggak usah. Ya, umumnya kontrol positif kan adalah pembanding untuk melihat, membandingkan jadi untuk efek yang muncul di DDMM dengan efek pada material yang sudah umum digunakan, gitu ya? Iya, karena maksudnya memang ada yang bisa dimasukkan, ada yang tidak. Sekarang tergantung tujuannya. Karena punya Dokter Pratiwi kan ini sudah dipakai sebagai umum seperti antibiotik, nanti tidak perlu perbandingan antara misalnya ekstrak ini dengan penisilin efektivitasnya. Kecuali Dokter Pratiwi akan menggabungkan DMM dengan PCBM. Gitu. Nah, itu harus judul itu harus dimasukkan. Masing-masing berdiri sendiri karena ini kan kontrol positif saja. Dr. Hendri, saya boleh nambahi. Kalau di sisi etik, ya, kalau kita memakai guide bahan yang sudah umum digunakan, bahan itu juga pasti secara pabrik juga sudah dilihat manfaat, fungsinya, dan sebagainya. Jadi kalau memang mau membandingkan, jadi seperti yang pabrik membuat tadi. Jadi dibandingkan semua variabel seperti yang sudah pabrik lakukan. Sehingga nanti kalau memang bahan itu memang kualitasnya lebih bagus dari kontrol positif tadi, baru bisa dipakai sebagai bahan alternatif. Itu dari sisi etik ya. Tapi kalau dari sains, monggo saya hanya melihat dari sisi itu. Itu Dr. Hendri. Ya, Dr. Rena, betul sekali. Untuk membandingkan itu yang memang kayak seperti kalau antibiotik, antiseptik, ya yang mekanisme kerjanya setidaknya harus sama. Mau tujuannya apa? Atau bakteri anaerob, berarti antibiotik yang khusus anaerob itu apa sih? Mau doksisiklin, berarti doksisiklin. Dosisnya 100 mg di manusia, ya 100 mg, jangan menggunakan yang 500 atau 1000 karena kan berbeda. Nah, mungkin Dokter Pratiwi lebih tahu karena saya tidak tahu PCBM ini. Kalau memang mirip, ya. Sebenarnya kita lebih enak jika membandingkan, kita tinggal membandingkan ekspresi DDMM ini, hasil kerja DDMM ini jika pembandingnya BPCM-nya itu sudah meneliti pada hal yang sama. Masalahnya di publikasi itu kami tidak menemukan, Dr. Retno, BPCM ini bagaimana efeknya pada inflamasi akut dan kronis gitu pada tulang alveolar itu tidak ditemukan, sehingga kami melakukan lagi BPCM ini untuk menjadi pembanding dari pemeriksaan beberapa sel inflamasi yang menjadi topik parameter skripsinya Pak kita. Kalau pada penelitian yang lalu, yang in vitro, BPCM itu ada datanya in vitro, sehingga kita di skripsi mahasiswa, pada skripsi mahasiswa tidak perlu mengulang lagi. Kita bisa memenuhi etik itu. Tapi yang kali ini, kita belum nemu ya Pak kita sampai hari ini, BPCM itu bagaimana jumlah PMN, mast cell-nya itu belum ada. Ya, bagaimana kalau yang begini, Dr. Retno? Apa diulang lagi atau bagaimana? Enggak, pokoknya kisi-kisi itu sudah terpenuhi karena ini kan nanti bahan ini pasti goalnya mau dipakai sebagai bahan alternatif diproduksi. Jadi kalau memang itu tujuan akhirnya berarti dari awal sudah di screening apa yang kira-kira memang akhirnya lebih bagus dari yang di pasaran. Itu Dr. Pratiwi maksud saya. Jadi bukan saya hanya mengingatkan kalau nanti goalnya harus begitu, ya mulai dari awal ditata. Itu Dr. Pratiwi. Terima kasih Dr. Retno. Ya. Baik, Dr. Pratiwi, mungkin itu saja Mas untuk Pak Wita. Kalau sudah selesai, Pak Wita untuk sementara nunggu di luar, jangan di luar rumah, maksudnya di luar komputer.
ya. Tapi nanti di drive masuk lagi. Iya, Ya, dokter. sebentar. Yang bisa ini kelihatannya apa? Oke. Ya saya. Apa? Oh, ya. Ya, silakan. Kita di ini dulu. Sudah. Baik. Baik, terima kasih. Gimana dokter Pratiwi? Saya nggak bisa ini. Untuk selanjutnya saya mohon dokter Retno, dokter Rini, dan dokter Asa kira-kira bagaimana, apa bisa dilanjut atau dilanjut dengan perbaikan-perbaikan atau memang ada yang mungkin harus diulang atau gimana? Oke, enggak apa-apa, bisa dilanjut Bisa, Pak. dengan perbaikan. Ya. Sudah saya nilai. Dokter ini? Ya, prinsipnya bisa Pak Hendrik. Hanya tolong disinkronkan saja itu. Sehingga nanti bisa sesuai judul, rumusan masalah, dan sebagainya itu. Jadi ini kan seperti terputus-putus gitu. Ya, mohon itu saja. Jadi biar alur pikirnya itu biar tepat gitu aja. Oke? Baik, terima kasih. Mungkin Dokter Pratiwi yang punya pohon, ya gimana masukan dari para pengujinya? Terima kasih Bapak Ibu, masukannya sangat berarti untuk Pak kita, untuk jalur OPG, rangkel dan lain-lain yang mungkin Pak kita masih belum mantap, nanti akan saya bantu untuk memantapkan di Pak kita, sehingga dia paham bahwa penelitian yang dia lakukan pada fase inflamasi ini, nanti posisinya untuk apa pada fase penyembuhan selanjutnya. Itu yang rupanya antara mahasiswa satu dengan satunya belum nggak bisa tergambarkan jelas, karena ya ada keterbatasan ya dengan pemakaian PJT ini. Nanti kedepannya mungkin kami kelompok ini akan lebih banyak berdiskusi dengan para pembimbing dari kelompok ini juga. Jadi ada Dr. Hendrik, Dr. Sidarning, saya Dr. Yuliati, untuk supaya mahasiswa ini saling connect satu sama lain gitu, sehingga pemahamannya tidak terputus-putus. Terima kasih Bapak Ibu masukannya. Pratiwi satu aja tanya Dr. Hendri. Oh iya, silakan. Ya, tanya dulu sama Dr. Pratiwi. Ini kok pakai eosinofil itu loh, saya yang masih menjadi pertanyaan. Gini Dr. Retno. Jadi begini. Pada saat ini kan pada fase awal ya, pada saat pembuluh darah itu terpotong karena terjadinya defek, itu semua sel darah itu tumpah ke jaringan dan berubah nama, Dr. Retno. Yang monosit jadi makrofag, yang basofil menjadi mast cell, dan lain-lain. Yang neutrofil tetap neutrofil. Nah, neutrofil ini sebenarnya ada di kerangka konsepnya Pak kita ada yang terpotong ya. Jadi seharusnya neutrofil ini berhubungan dengan mast cell untuk aktivasi mast cell yang menjadi penanda pada akhir masa inflamasi. Itu pada fase awal ditandai dengan rilisnya tumpahnya sel-sel neutrofil ini di jaringan gitu. Kalau dia ada di jaringan, otomatis bisa diramalkan bahwa reaksi terhadap kalau makrofag kan fagositosis, kalau si neutrofil dan mast cell ini, neutrofil mengaktifkan mast cell mengaktifkan untuk rilis histamin yang menjadi penyeimbang pada reaksi imunnya gitu, Dr. Retno. Nah, di Pak kita tadi tidak tampak bahwa neutrofil ini pada fase awal itu merupakan hulu dari mast cell yang rilis di masa akhir inflamasi. Itu yang terlepas, Dr. Retno. Ada link yang terlepas. Pakai eosinofil, bukan neutrofil. Oh sorry, iya eosinofil. Maaf, kalau neutrofil kan jadi PMN kalau di jaringannya. Jadi PMN itu bukan PMN terdiri dari eosinofil dan lain-lain, bukan. Tapi PMN merupakan nama lain dari neutrofil di jaringan. Kalau eosinofil menjadi tisu eosinofil, Dr. Retno. Tisu eosinofil di jaringannya. Ya, nah itu yang menjadi penanda bahwa aktivasi sistem imun mulai terjadi di situ. Nah kemudian nanti tadi untuk yang sel B
sel B itu pada organ benar terekspresi dari hepar, dari paru dan dari bone marrow dan lain-lain. Tetapi sel B sendiri juga berpengaruh pada pembentukan rasio rang dan rangkel serta pada ekspresi OPG, Dr. Retno. Jadi benar, memang jalurnya kalau di jurnal itu ada. Kalau di Wikipedia memang cuma munculnya rangkel itu OPG, rangkel dan rang itu asalnya dari bone marrow dan lain-lain begitu bunyinya. Tapi secara lebih dalam lagi di jurnal sangat clear bahwa itu berasal dari sel B. Jadi setelah sel T menerima signal transduksi dari makrofag, kemudian sel B-nya aktivasinya untuk proses perbaikan tulang itu melalui ekspresi OPG, kemudian ada keseimbangan rang dan rangkel untuk pembentukan osteoklas dan osteoklasnya. Karena rangnya untuk osteoklas, seperti tadi kata Pak Aksa, kemudian rangkelnya itu berperan pada masa pre-osteoblas. Ya. Jadi keseimbangan rang dan rangkel yang merupakan ligan dan reseptor ini nanti ada sendiri yang mahasiswa yang memeriksa memang. Kira-kira begitu. Tisu eosinofil, Dr. Retno, yang diperiksa. Bukan eosinofil. Eosinofil itu ada di pembuluh darah. Kalau tisu eosinofil ada di eosinofil yang lepas dari pembuluh darah dan terlepas di jaringan. Ya. Oke, ya, terima kasih Dr. Hendri. Oke. Pak Kwita diminta masuk. Baik, kalau bisa dilanjutkan, lanjut lagi, Pak? Ya. Oke, Pak Kwita. Iya, Dokter. Untuk hasil ujian hari ini, saudara tetap boleh diizinkan melanjutkan penelitian saudara, ya. Tapi dengan syarat perbaikan tadi yang sudah direkap atau ditanyakan oleh Dr. Aksa, Dr. ini maupun Dr. Retno, ya, dan juga masukan pembimbing-pembimbing tentunya sering banyak komunikasi dan koreksi saya, jangan menghubungi pembimbing di malam lebih dari 9 malam. Iya, Dokter. Ya, itu tidak sopan. Kita kerja 24 jam. Saya tuh tiap hari malam-malam nih. Tiap hari ya. itu pembimbing 24 jam. Oh, Dokter Retno hebat. Iya, karena waktunya membagi mana kapan kerja untuk pendidikan ada jam sendiri. Ya, untuk ngurus kita juga harus ngurus bagaimana kita juga harus publikasi, harus penelitian, kita kan ada waktunya, jadi harus bisa membagi. Itu ya. Pagi kalau menghubungi atau malam-malam jam 11 12 WA. Saya tahu kamu WA aku. Pak Hendri ini Ning Surabaya, Pak Hendri. Ning Surabaya ini. Kenapa? Pak? Ning Surabaya. Oh, Ning Surabaya. Iya. Oh, berarti kalau Ning Surabaya harus 24 jam tangi. Iya, bantu Bu Risma namanya. Tahun berapa? 2020? 2018, Dokter. Oh, 2018. Ya, nanti bantu Bu Rini jaga di ini, ruang dekanat ya. 24 jam. Iya, Dokter. Oke, selamat kamu hari ini sudah bisa ujian, melanjutkan yang foto dulu, Pak. Diperbaiki. Foto dulu. Foto dulu ya. Halaman pertama, Mbak. Halaman pertama apa? Share screen pada iya baik. Pertama, iya. Share screen terus apa? Share screen pada halaman pertama. Ini saya mau thread nanti. Nanti digeser. Bentar, Dokter. Nah, ini kok hilang. Ini penilaiannya kok loncat-loncat ya, balik-balik lagi, error rodoan. Harus dicoba-coba terus itu, memang ada gangguan. Yeah. Sekarang lihat ke kamera semua ya. Jangan lihat layar, lihat kamera ya. Jangan lihat ke layar. Jangan lihat layar, lihat kamera. Oke, 1, 2. Bagus, sebentar, saya lihatnya dulu sebentar. Hasilnya udah bagus belum?
Oh, bagus. Oke. Sekarang share screen-nya dimatikan, Mbak. Oh iya, dokter. Share screen-nya dimatikan. Nah, Anda pakai naskahnya diginikan, Mbak. Oh, gini, dokter. Naskahnya digitukan ya. Oh, di Facebook loh. Iya, nanti disebarkan kan Instagram selebgram misalnya, Mbak. Oke. Lihat ya. 1, 2. Oke, cukup. Oh, jadi foto 3x4. Nanti harus dibukukan supaya tahu urutan skripsi-skripsi. Caranya moto gimana, Dek? Share screen, terus? Bu, pakai print screen-nya laptop. Oh. Putranya mungkin tahu nanti. Wah, saya ajari, kalau ketemu saya ajari. Ya, wes. Kapan, Nong, Dek? Oke, live ya. Terima kasih, dokter. Karena jam 11 harus ujian lagi ya. Pak Wita, selamat ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Sukses, Vivi sama Bri Hendri. Terima kasih, Dokter Retno. Kita jangan keluar dulu, foto sama saya. Oh iya, siap, dokter. Aku melok kok. Keluar. Oh, bertiga ya? Iya, terima kasih, Pak Aksa. Bertiga ya, biar nggak ada setan. 1, 2. 1, 2. Bagus. Oke. Terima kasih. Matur suwun Pak Aksa, bantuannya pagi ini. Sama-sama. Terima kasih, Dokter Pratiwi. Kongres kita, ya, alhamdulillah lancar ya. Perbaiki ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.